Halo semuanya, apa kabar? Mumpung masih bulan Februari, masih pas nih untuk mengucapkan kepada semuanya Gong Xi Fa Cai. Kali ini, mari kita sama-sama kilas surat atau kosho dari Nichiren Daishonin yang berjudul 3 Jenis Harta. Nah, para anggota Soka Gakkai mungkin udah sering dengar ya tentang kosho ini, tapi mari kita perdalam pemahaman dan pelajaran Buddhisme kita lagi yuk. Surat ini aslinya cukup panjang. Seperti apa latar belakang singkat dari surat Daishonin ini? Begini ceritanya. Surat ini ditulis oleh Nichiren Daishonin pada tahun 1277 saat beliau berada di Minobu dan ditujukan kepada seorang muridnya yang bernama lengkap Shijo Nakatsukasa Saburo Saemonojo Yorimoto. Namanya cukup sulit ya, tapi tenang aja. Ternyata dia punya nama panggilan yang lebih sering kita dengar, yaitu Shijo Kingo. Singkat cerita, beberapa tahun sebelumnya, Shijo Kingo yang merupakan seorang samurai berusaha untuk mengajak majikannya yang bernama Emma untuk ikut memeluk hati kepercayaan pada ajaran Kitab Sutra Bunga Teratai dan ikut menjadi murid Nichiren Daishonin. Namun, Emma saat itu tidak menerima hal ini dengan baik dan menjadi sangat marah kepada Shijo Kingo. Emma kemudian menyita berbagai tanah milik Kingo dan ia juga mengancam untuk membuang Kingo ke provinsi yang jauh dan terpencil. Pada saat itu juga, samurai lainnya juga turut membenci Kingo dan banyak yang berusaha untuk menjatuhkannya, bahkan ingin membunuhnya. Mereka menyebarkan banyak fitnah tentang Shijo Kingo kepada Emma, majikannya mereka. Salah satu fitnah yang membuat Emma percaya dan sangat marah adalah fitnah tentang Kingo yang dikatakan telah membuat kericuhan di acara sebuah debat tentang Buddhisme antara dua biksu. Di zaman itu, debat seperti ini adalah hal yang umum diadakan. Dan debat yang dimaksud dalam kisah ini adalah debat antara biksu bernama Ryuzobo dari aliran Buddhisme Tendai dan seorang murid Nichiren Daishonin yang bernama Samibo. Walaupun Samibo telah menang mutlak dalam debat itu, banyak yang tidak bisa menerima kemenangannya, sehingga banyak polemik yang muncul, termasuk munculnya fitnah yang menjatuhkan Shijo Kingo itu. Sang majikan Emma yang termakan tentang cerita fitnah ini pun sampai mengancam dan memaksa Shijo Kingo untuk membuat surat pernyataan bersumpah untuk melepaskan hati kepercayaan pada Sutra Bunga Teratai. Di luar pun, keselamatan Kingo selalu terancam oleh banyak musuh. Betul-betul tidak terbayangkan ya betapa pelik dan susahnya kesulitan yang dialami Shijo Kingo saat itu. Dalam suratnya ini, Daishonin yang prihatin dan khawatir kepada Shijo Kingo kemudian memberikan banyak sekali nasihat dan arahan yang terperinci. Beliau mengajarkannya cara berperilaku yang terbaik sesuai sudut pandang Buddhisme dalam situasi Kingo yang sedang diserang secara bertubi-tubi. Tidak lama setelah itu, sang majikan Emma sakit keras terkena wabah penyakit. Shijo Kingo yang juga adalah seorang ahli dalam pengobatan kemudian berhasil menyembuhkan Emma. Setelah sembuh, Emma kemudian berubah terhadap Shijo Kingo. Ia lalu mengembalikan semua tanah milik Kingo yang awalnya disita. Bahkan ia memberikan lebih banyak lagi tanah untuk dimiliki Shijo Kingo. Semua ini adalah bentuk dari rasa terima kasih dari sang majikan Emma kepada Shijo Kingo yang telah menyembuhkannya dan tetap setia kepadanya. Dalam suratnya, Daishonin mengajarkan Kingo bahwa dia harus selalu ingat dengan hutang budinya kepada sang majikan Emma. Karena bagaimanapun juga, terlepas dari semua keburukan yang telah terjadi, justru berkat sang majikan Emma, Shijo Kingo tetap bisa menjalankan hati kepercayaannya pada Sutra Bunga Teratai dan bisa melaksanakan Kosen Rufu sebagai murid Daishonin. Daishonin juga menekankan ajaran Buddhisme tentang perubahan batin yang dimulai dalam diri sendiri pasti akan membuahkan perubahan dalam lingkungan. Daishonin juga mengajarkan Shijo Kingo bahwa kehidupannya saat ini sebagai seorang manusia yang bisa berjodoh dengan ajaran Sutra Bunga Teratai, yakni ajaran yang paling agung, adalah suatu hal yang amat sangat berharga. Maka itu, Shijo Kingo seharusnya terus berjuang untuk mengumpulkan harta hati dan menang dalam hidup secara dihormati dan dipercayai oleh banyak orang.
Lalu, bukan hanya menang dalam masyarakat seperti itu, tetapi untuk selalu berjuang sampai dikenal baik sebagai seorang pelaksana ajaran Sutra Bunga Teratai yang sejati. Pada akhir dari surat Daishonin yang sangat penting ini, beliau juga menyampaikan tentang kisah sejarah kekaisaran Jepang, yakni seorang kaisar yang bernama Sushun dan lainnya. Daishonin bertujuan untuk mengarahkan Shijo Kingo yang memiliki karakter pemarah agar dapat segera sadar dan berubah. Karena pada saat itu yang penuh serangan dan gejolak, kepribadian dan tindakan Kingo sendiri akan sangat berdampak pada keselamatan nyawanya. Daishonin mengajarkan bahwa sebagai seorang Buddhis, kita haruslah berperilaku yang baik dalam keseharian kita dan menjadi orang yang selalu peka dan perhatian terhadap orang lain di sekitar kita. Sang Buddha Sakyamuni pun lahir di dunia ini untuk memberikan kita teladan, seperti apa perilaku yang terbaik sebagai seorang manusia. Dari surat ini pun, kita bisa merasakan bahwa inilah wujud dari betapa pentingnya memiliki sosok guru kehidupan yang benar-benar dapat mengarahkan hidup kita ke jalan Buddhisme yang sesungguhnya. Memiliki hati guru dan murid dalam Buddhisme seperti ini, sungguh bisa mengubah hidup kita secara mutlak. Surat Daishonin kali ini yang berjudul 3 jenis harta betul-betul mengajarkan kita banyak hal yang sangat penting untuk kita bercermin dan belajar memperbaiki kondisi hidup dan jiwa kita. Di antara harta gudang, harta badan, dan harta hati, tentu saja harta hatilah yang paling berharga. Namun, apa sih sebetulnya harta hati yang dimaksud ini? Apakah kita juga memilikinya? Kalau iya, ada di mana? Dan ada berapa banyak ya harta hati kita? Tapi, apakah semua ini cuma sebuah konsep teori aja? Atau bagaimana sih cara kita mempraktekannya? Nah, bagaimana dengan pandangan Anda? Mari kita berbagi inspirasi dan sama-sama berdiskusi dengan gembira di pertemuan Chiku kita bulan ini. Terima kasih banyak semuanya.